Yuk bisa on cam dulu teman-teman. Udah diem semua. Halo, halo. Bisa on cam dulu. Teman-teman on cam on mic dulu. Wih, udah on cam nih. Sip. Banyak nyamuk guys. Gimana hari kemerdekaan Indonesia? Pada upacara nggak tadi? Iya, Kak. Wih. Ikut yang pengibaran apa penurunan? Pengibaran. Oke. Loh, siapa tuh yang keluar? Irene ya? Oke, hari Minggu kita hari ini pertemuan keempat nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita ngapain? Kemarin aku udah spoiler dikit, Lanjutin game. lanjutin game. Nah, bener banget. Jadi kita hari ini bakal bikin gamenya. Nah, kemarin kan udah tuh, kemarin udah bikin sinopsisnya. Hari ini kita bakal bikin gamenya. Ntar aku bakal masuk ke materinya dulu ya. Nah, oke, selamat malam teman-teman. Di pertemuan keempat ini kita bakal masuk ke materi yaitu mengubah sebuah cerita menjadi sebuah permainan. Jadi yang kalian udah bikin sinopsisnya pada minggu kemarin, harusnya udah pada selesai ya minggu kemarin ya. Apa? Nah, ini bakal kita jadikan gamenya hari ini. Nah, tapi sebelum langsung ke gamenya, kita bakal eh, bikin dulu tuh alurnya. Nah, kemarin kan coba kita bikin sinopsis. Hari ini kita bikin alurnya dari sinopsis yang udah kita bikin kemarin. Itu gimana supaya bisa menjadi cerita yang bagus. Nah, kalau kalian udah mungkin kalian udah pernah di sekolah ya diajarin ya kayak gini. Pernah tahu nggak ada konflik, ada klimaks. Jadi kalau belum tahu alur cerita itu dari ada tiga babak besarnya guys. Itu awal, tengah, sama akhir. Nah, di awal ini ada eksposisi yang biasanya di situ tuh perkenalan dari tokoh-tokohnya, terus eh, pengenalan dari tempatnya, latarnya di mana gitu kan, terus terjadinya kapan itu biasanya di eksposisi. Terus masuk ke konflik nih, biasanya mulai ada permasalahan yang muncul di situ. Nah, terus permasalahannya naik nih, naik naik sampai akhirnya di puncak permasalahan sampai klimaks gitu. Nah, di klimaks ini dia bakal menentukan tuh biasanya, buat menentukan hasilnya itu gimana. Sampai akhirnya dia menemukan resolusinya. Dia bakal jadi sad ending atau happy ending gitu kan. Di sebuah cerita. Hari ini kita bakal bikin kayak gini guys. Wait. Nah, ini adalah struktur yang akan digunakan untuk menghasilkan cerita jika kamu tidak menentukan struktur ceritamu. Nah, jadi nanti kalian bikin seperti ini di bagian. Nah, hari ini kita di bagian tengahnya aja guys, fokusnya di tengah, yaitu di peningkatan aksi sama di klimaks. Gitu ya. Jadi nanti kalian coba bikin plot ceritanya di peningkatan aksi sama klimaksnya dari sinopsis yang udah kalian bikin. Tenang aja, kita pakai ChatGPT. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu klimaks.
biasanya di klimaks ini pemain bakal menentukan keputusan penting karena itu nanti yang menentukan akhirnya kan. Apa ya? Pokoknya keputusan yang diambilnya yang bakal menentukan endingnya, bakal sad atau happy. Itu kan nanti karena bisa lebih dari satu ending ya dari game itu. Jadi nanti kita bakal bikin seperti ini guys. Kalian dihadapkan pada satu masalah, solusi yang menentukan akhir cerita. Nah, kalian bikin klimaksnya gimana, resolusinya gimana, sampai dia menentukan nanti akhir yang baik atau yang buruk kalau kayak gitu. Karena nih, contohnya klimaks nih. Di sini klimaksnya adalah protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, kemudian kan ada contohnya buku angin kan. Nah, di sini ada dua pilihan. Dia mau milih gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil oleh kutukan, atau memberikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindunginya dari orang jahat. Nah, ketika kita pilih ini, maka dia menjadi ending yang buruk gitu ya. Kalau pilih yang ini, dia bakal mendapatkan ending yang baik gitu. Nanti kita bakal bikin kayak gini. Kita, seperti ini. Suatu peristiwa adalah dan pilihan yang disatukan oleh satu isu membentuk alur cerita. Jadi dari satu peristiwanya apa, terus ada pilihannya, pilihannya satu atau dua. Nah, itu nanti yang bakal jadi konsekuensinya gimana. Kalau kamu pilih pilihan satu, konsekuensinya gimana? Kalau pilih pilihan dua, konsekuensinya gimana? Nah, deskripsi suatu peristiwa penting bagi pemain karena ia menetapkan arah untuk refleksi. Dan dari ini. Kita bandingkan dua contoh deskripsi yang sama. Nah, ini ada deskripsi acara yang bagus sama deskripsi acara yang buruk. Coba dibaca dulu ya. Di sini aku coba bacain. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku beresiko mengganggu keseimbangan unsur-unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Namun kamu memahami bahwa hanya dengan bantuan buku ini kamu dapat memperoleh kembali kekuatan sihirmu yang telah dirampas oleh kutukan. Nah, kalau yang buruk, kamu telah menguraikan buku itu dan mempelajari bahwa penggunaannya dapat mengganggu keseimbangan unsur alam. Sekarang kamu perlu memutuskan cara menggunakan buku selanjutnya. Nah, eh, di deskripsi acara yang buruk itu, konsekuensi dari pilihan tersebut tidak sepenuhnya jelas bagi pemain. Ya, apa yang akan diperoleh pemain jika mereka memilih menggunakan buku? Apa bahaya jika keseimbangan unsur alam terganggu? Di sini nggak ada penjelasannya ya. Kalau yang di sini ada penjelasannya. Kamu mengetahui bahwa penggunaan buku berisiko mengganggu keseimbangan unsur alam yang dapat merusak seluruh kota. Efeknya adalah merusak seluruh kota. Di sini nggak dikasih tahu gitu. Jadi nanti kalau bikin deskripsi itu yang benar-benar menjelaskan. Namun kamu memahami terus yang kedua apa bahaya jika keseimbangan unsur alam terganggu. Nah, ini bahayanya tadi ya. Terus gimana caranya bikin prompt untuk menghasilkan alur cerita yang klimaks? Nah, ini ada contohnya. Menulis kembali ceritanya. Tindakannya itu menulis. Jenis teksnya adalah cerita. Keterbatasannya itu sehingga tahap klimaks menimbulkan masalah yang dapat dipecahkan oleh pemain dengan dua cara berbeda. Penting bahwa konsekuensi dari setiap keputusan jelas bagi pemain. Terus kamu masukkan topiknya apa ya dari yang kemarin udah dibikin. Jadi intinya hari ini kita minta supaya bisa mendapatkan deskripsi dan pilihan dari klimaksnya, gitu ya. Jadi ada suatu peristiwa kalian tuliskan pilihannya ada dua atau bisa bahkan lebih dari dua ya. Nanti bakal bikin seperti ini guys. Jadi nggak cuma satu aja. Biasanya alur itu nggak cuma maju terus ya. Ada ada dua pilihan. Nah, satu pilihannya ke sini, terus ada pilihan lagi, ataupun satu pilihan ke sini,
Tapi selanjutnya dia bakal bisa balik lagi ke belakang ataupun tetap bisa balik ke sini atau bisa lanjut ke depan gitu ya. Jadi alurnya itu bebas, nggak harus ada dua gini nyabang lagi, nyabang lagi, nyabang lagi nggak. Yang penting ada selalu ada endingnya. Nah, sampai akhirnya nanti kita dapat hasil seperti ini. Adegan berapa? Ini nomor adegan, tahap plotnya, lokasi, karakter, tema, deskripsi peristiwa. Ini yang kita dapatkan nanti ketika bikin dari ChatGPT. Itu ya. Nah, nanti kita bakal bekerja di Miro untuk mendapatkan hasil seperti ini. Udah kebayang apa belum teman-teman? Atau masih bingung maksud dari tugas yang ini? Halo? Masih agak bingung nggak? Agak bingung. Yang lain gimana? Loh, keluar lagi Yelena ya? Ini pakai ChatGPT kan ini nanti. Iya, pakai ChatGPT buat dapetin adegan satunya, adegan duanya, adegan tiganya. Oke, oke. Nah, ini. Jadikan satu contohnya itu ini ya. Apa keterangannya? Adegannya itu nomor adegannya ya. Terus judulnya apa, terus tahap plotnya apa, lokasinya di mana, karakternya siapa, temanya apa, deskripsi peristiwanya gimana. Bayang teman-teman? Ini yang buat klimaksnya aja yang middle part kak. Yang Ya, buat klimaks aja. oh ya. Nggak dari awal. Jadi cuma klimaks. Jadi di situ ada peristiwa, terus ada pilihan. Terus dari pilihan yang kamu kasih itu, kamu kasihkan konsekuensinya juga. Berarti habis bikin klimaks ini, bikin yang story tengahnya ini, bikin endingnya juga nanti. Nggak sampai ending, cuma konsekuensinya aja sih. Oh ya. Gitu ya. Aman ya? Nah, nanti seperti ini hasilnya. Dari setiap pilihan, itu kan ada scene-nya selanjutnya. Jadi kayak gini misalkan ya. Scene-nya di scene 6 nih. Di apa namanya tadi? Kalau bahasa Indonesianya adegan ya, adegan ya. Adegan itu misalkan di adegan 6 nih. Ini kan udah di klimaks adegan 6. Nah, dia ada dua pilihan. Dua pilihan. Dua pilihan ini dia bakal masuk ke scene selanjutnya. Scene 7 sama-sama scene 7, tapi dia memiliki konsekuensi yang beda. Kalau kamu masuk ke sini konsekuensinya apa? Kalau masuk ke sini konsekuensinya apa gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama masuk peristiwa lagi. Kan ini peristiwa 6 atau scene 6. Ada dua pilihan, dia masuk lagi ke scene 7 atau peristiwa yang ketujuh gitu. Nanti bikin seperti ini. Tapi yang mikir ChatGPT ya guys ya, bukan kalian ya. Yang penting dari semua alur itu harus ada ujungnya, harus ada isinya ya. Jangan ujungnya itu nanti nggak ada isinya gitu. Boleh nanti ada tiga pilihan, ada dua pilihan bebas. Yang penting nggak satu pilihan karena nggak mungkin cuma satu pilihan ya. Kalau satu pilihan ya bukan pilihan namanya gitu. Ini sih contohnya. Gimana? Bisa dipahamin nggak? Bisa nggak bisa? Bisa, bisa, bisa. Yelena gimana? Paham? Oke, kalau gitu kita bakal masuk ke soalnya. Nyamuknya. Udah masuk guys?
Mana remote-nya? Remote-ku. Gerah cuy. Udah? Oke, kita kerjakan bersama-sama seperti biasa. Apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Banyak pilihan untuk dipilih. Oke. Frekuensi yang jelas yang berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Nah, yang mana nih? Ayo, coba. Ada Banyak pilihan, konsekuensi yang jelas. cuma satu Hmm. jawaban ini. Oh, itu Konsekuensi. yang konsekuensi yang jelas. Oh iya, kayaknya konsekuensi yang jelas. Oke, berarti konsekuensi yang jelas ya. Coba. Sip. Jawabannya adalah konsekuensi yang jelas. Terus nomor dua, apa cara terbaik untuk merumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita pada tahap klimaks? Tulis ulang cerita sehingga tahap klimaks menimbulkan masalah itu. Oke, sip. Ini tidak perlu didebatkan. Selanjutnya kalian bisa kerjakan nomor tiga itu yang kayak tadi ya. Di sini mungkin ada contohnya. Wait, coba. Nah, kalian, oh nggak ada ya. Contoh untuk mirunya coba aku screenshotin aja di sini. Nah, kalian bisa masuk ke ada Ini berarti ceritanya kita buat lagi di Miro nanti, Kak. Habis Dewi masukin ChatGPT hasilnya. di Miro nanti hasilnya. Oh iya, maksudnya kita tanya di ChatGPT, habis itu kita masukin Miro. Yes, bener. Oh, iya. Ceritanya pakai yang kemarin ya, guys. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan aja. Nanti kalau udah selesai atau ada kendala bisa langsung ngomong aja ya, guys ya. Kabarin juga kalau udah selesai biar nanti nggak tunggu-tungguan ya.
Gimana guys, aman? Cuman kalau lagi di Miro. Oke, oke. Bimbingnya jam berapa, Kak? Secepatnya. Kalau jam 19.40 udah selesai, bisa jam 19.40 aja.
Mana teman-teman? Apakah sudah selesai? Masih di ending nggak? Maksudnya masih di pilihan. Oke, oke. Gimana guys? Jangan ini biar nanti eh, cukup sampai 3 materi. Masih lama dah? Masih kurang banyak atau enggak dari Dani sama Yelena? Ini Nathan udah sih kalau nggak salah. Di sini udah dicentang sih tapi Ya, saya sudah. Dani sudah. Ya, oh Nathan udah. Dani sudah.
Yelena masih kurang banyak atau kurang dikit? Tinggal dikit lagi, Kak. Berapa menit tuh kira-kira? Hmm, karena agak ngelag-ngelag paling 15 menitan gitu. Oh ya udah kalau gitu. Nanti sekalian istirahat aja ya. Kalau gitu nanti.
Aku udah Kak. Dani sudah ya? Oke. Yelena tinggal di Miro atau masih bikin? Halo Yelena, masih bikin atau udah di Miro? Kenapa Kak? Udah masih bikin atau udah udah ngedit di Mironya? Lagi ngedit di Miro-nya. Oke. Ini kalau udah lanjutin yang kedua Kak, apa gimana? Oh, belum, belum, belum. Santai dulu, santai, tenang, tenang. Ya udah, nanti istirahat. Sekarang istirahat dulu ya, yang udah. Nanti Yelena selesain dulu. Kita sampai ketemu lagi jam 8 deh. Jam 8 tepat ya. Oke.
Halo guys, udah jam 8 nih kita balik lagi ya ke kelas. Yelena udah balik Yelena. Danis, wah ini masih hilang nih Danis nih. Halo Danis, halo Danis, halo Yelena. Oke, udah ada Danis, Danis, Danis. Ntar aku searchkan dulu deh. Mana ini? Oke, kita lanjut. Sebenarnya ini masih ada dua tugas lagi, tapi aku nggak gini deh, supaya nanti kalian bisa ngerjain fokus ke yang tuannya, karena nanti kan hasil akhirnya tuh di tuan ya. Itu aku harap kalian nanti ngerjain tuan dulu, tapi kalau misalkan ada waktu, bisa kalian kerjakan yang ini. Nah, jadi di materi aku coba jelasin dulu ya materi yang ini ya. Yang materi ini adalah alur cerita peningkatan aksi. Nah, tadi kan kita udah bikin yang klimaks. Sebenarnya ini kita mundur, guys. Balik lagi ke peningkatan aksinya. Nah, jadi untuk di game teks ini adalah ada misi. Nah, misi itu yang bertindak sebagai rintangan. Jadi ibaratnya kalian harus kan kalian harus menjelaskan tuh misinya dari game kamu itu apa sih gitu. Kayak misalkan mencari apa atau petualangan atau gimana supaya dia sampai akhirnya nanti ke klimaksnya itu gitu kan. Misinya apa? Nah, di sini kalian sebenarnya harus bikin misinya dulu. Nah, strukturnya itu sebenarnya mirip sama dengan alur ceritanya. Di sini awal, pemain diberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan dan mengapa. Sangat penting untuk memberitahu pemain mengapa harus menyelesaikan misi tersebut. Nah, jadi di awal tuh dijelasin kayak penjelasan tentang misinya apa aja di dalamnya, terus kenapa harus menyelesaikan itu. Terus di tengah, pemain melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan penyelesaiannya atau kegagalan misi. Nah, ini udah masuk ke ceritanya ya. Dan di akhir, dia bisa aja menerima hadiah karena menyelesaikan misi, ataupun dia nggak mendapatkan apa-apa karena gagal gitu ya. Nah, sebenarnya di sini, nah ini kan akhir pencarian nih. Nah, ini kita sebenarnya di mana ya tadi yang kita bikin ya? Nah, dari ini aku sebenarnya intinya kalian tuh nanti bikin ceritanya itu bikin misinya dulu guys, bikin peningkatan aksinya. Jadi di situ bagaimana cerita itu bisa sampai klimaks gitu ya, intinya gitu. Nah tapi kayaknya nggak nuntut guys kalau kita harus ngerjakan ini, jadi kita skip aja yang ini. Kita coba langsung ngerjakan yang Twine. Nah, kita masuk ke gamenya aja. Dari cerita-cerita yang tadi udah kalian bikin, itu bisa dikembangin langsung aja di ChatGPT-nya nanti ya. Nggak usah bikin di Miro-nya. Jadi, tapi nanti kalian minta dikembangin lagi di ChatGPT-nya gitu. Nah, itu sesuai dengan kreativitas kalian aja gitu. Yang penting nanti di Twine-nya itu bisa mendapatkan alur yang maksimal. Nah, ini ada istirahat ya. Sip. Nah, nanti kan ada soal yang ini, guys. Ada soal yang ini. Ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu nanti kalian bisa kasih link yang sama dengan Miro yang pertama aja. Oke. Yang ini. Yang misi ini kalian bisa nanti kasih yang Miro aja. Itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Twine, guys. Aku bakal jelasin langsung aja ya di Twine-nya. Jadi nanti kita masuk mesti pakai ChatGPT sama Twine. Kalau di pacaran di kendaraan itu biasanya dapat kayak hadiah. Nah, sorry. Ini kan udah login ya. Bentar. Kalian masuk ke sini, di chat di sini, nanti kalian bisa daftar. Kalian bisa masuk ke use
use in your browser. Nah, nanti di sini kalian bakal masuk ke kayak gini ya. Di sini ada story, library, build, view, twine. Nah, kalian nanti pas di story, kalian pilih yang new. Oke, di sini ada pilih new. Terus kalian masukkan game teks kelas apa ya? Sandy 19. Nah, ini kalian sesuaikan judulnya dengan judul game kalian aja. Jangan sama kayak aku ya, sesuaikan. Nah, ketika nanti masuk, pasti kalian seperti ini, guys. Pasti seperti ini. Di sini udah masuk ke passage ya. Nah, jadi setiap kotaan ini itu setiap peristiwa. Atau kalau di gamenya namanya passage gitu ya. Di sini ada passage sama story, build, twine. Kita balik ke passage lagi, terus kita di sini klik 2 kali. Klik 2 kali, dia bakal muncul seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengisi setiap passage-nya. Ini yang bakal jadi di nanti di gamenya gitu ya. Nah, di sini kalian kasih judul dengan nama adegannya. Misalkan di sini adegan 1. Oke. Nah, untuk membuat adegan selanjutnya kalian nggak perlu bikin manual, tapi langsung dari sini, guys. Nah, biasanya strukturnya adalah peristiwa. Di sini bla 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 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ada pilihan kan? Ada pilihan kan di selanjutnya. Pilihan 1. Pilihan 1 sama pilihan 2. Nah, supaya pilihan 1 sama pilihan 2 ini bisa menjadi passage baru atau menjadi cerita alur baru, kita kasih yang namanya kurung siku 2 kali, kurung siku 2 kali, kurung siku 2 kali. Ya, nah dia menjadi sesuatu yang baru di sini. Begitu juga yang nomor 2. Nah, dia menjadi seperti ini. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ingat-ingat itu pakai kurung siku 2 kali. Nah, yang nanti kalian pastikan di ChatGPT adalah ketika kalian membuat seperti ini, semua pilihan ini harus ada isinya, guys. Jangan cuma nanti cuma ada pilihan 1. Nah, jangan cuma seperti ini. Yang satunya kosong. Yang pilihan 2-nya kosong. Nah, jadi harus dipilih. Nah, aku coba kasih contoh aja ya. Nah, ini aku kasih contoh yang ada aja ya, guys. Sesuai dengan, tapi nanti bisa diganti dengan yang kalian bikin tadi, yang kalian bikin di Miro. Kalian masukkan di sini. Kalian masukkan ke ChatGPT-nya. Terus kalian bisa tulis di sini. Adalah nah, yang jelas di sini kalian kasih tahu dulu. Kalau diimplementasikan di Twine. Jadi di ChatGPT langsung aja buatkan saya cerita yang teks yang sesuai dengan apa ya, aturan di Twine. Misalnya di sini kita punya bagan atau sebuah tampilan visual yang informasi terkait dengan database karyawan, ya, dengan belakang, posisi, pengalaman sama komponen. Begitu juga dengan karyawan lain yang mereka punya. Wait, sabar. Nah, kalau kita gunakan kurung siku. Ya, yang kemarin kita pelajari, jadi di sini kita adalah data yang digunakan untuk menyimpan
Oke, di sini ada start ya. Kita bisa copy dulu yang ini, yang teratas, start. Di sini kalian copy di paling atas. Ya dengan satu, set. Oke. Nah ini kok pilihan satu yang sudah. Nah seperti ini. Adegan satu, kita kasih start. Oke. Nah di sini, bentar. Nah selanjutnya adalah kita cari nih klinik sama ingatan hujan. Klinik, ini ada kan klinik sama ingatan hujan. Nah di sini ada. Jadi yang klinik kita copy, klik 2 kali di passage-nya, paste aja. Nah ini udah langsung ada ya. Terus ingatan hujan kita bikin juga. Nah, oh ini ternyata dia salah satunya dari ingatan hujan ini dia juga bisa langsung ke klinik gitu ya. Kalaupun kalian dari start langsung ke klinik bisa, atau kalian bisa ingatan hujan ini bisa langsung ke klinik juga gitu. Ini nggak apa-apa kayak gini guys. Terus yang bawahnya lagi di sini pertama prosedur. Prosedur kita kasih bikin lagi. Nah, keluar dari klinik. Nah, terus perenungan. Perenungan di sini ya. Dia ada akhirnya nih. Penghapusan selesai. Gariknya. Mundur dari prosedur. Akhir bertahan. Nah, lihat di sini, teman-teman. Dari yang udah dibikin ini, dia semua ada ujungnya ya. Dia selalu ada arahnya. Nah, di sini selalu ada isinya. Jangan sampai misalkan di sini seperti ini, misalkan ini ada akhir bertahan ya. Tapi di akhir bertahan itu kosong gini. Nah, jangan sampai seperti ini. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalian minta untuk bikinkan cerita yang akhir bertahan lagi ke ChatGPT gitu. Akhir bertahan ini harus ada gitu. Nah, aku mau masukin lagi aja. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan nggak? Tentang ini, maksudnya di sini. Ada yang tanyakan? Ini nanti kumpul di mana ini nanti? Apanya? Yang toin ini. Maksudnya dikumpulinnya? Iya. Di soal, nanti ada soalnya. Oh, nomor 3 ya tadi. Ya, yang nomor 3. Nah, aku harap gimana Denis? Tanya apa? Ini mulainya nanti cuma yang klimaks saja apa gimana ini? Kan tadi cuma klimaks. Ini berarti mulai sampai dari awal sampai ending kalau yang Twine ini. Yang di Twine ini bebas. Kamu mau masukin dari awal sampai akhir itu lebih bagus. Tapi kalian masukin klimaks aja nggak apa-apa. Tapi aku harap jangan klimaks doang lah. Minimal ini sebenarnya masih kurang banyak kalau gini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau bisa lebih dari 10 passage ya. Biar panjang. Nah, yang penting adalah selalu ada ujungnya. Nah, ada yang tanyakan lagi? Udah kan? Oke. Nah, setelah itu kalau kita pengen mencoba gamenya, di sini ada build. Di build ini kita bisa play. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa baca, terus kalian bisa pilih yang ini. Kalau balik ke sini, gitu. Nah,
dia balik ke sini lagi gitu ya. Ini kan terlalu singkat tuh guys kalau kayak gitu. Jadi jangan terlalu singkat. Bikin supaya lebih panjang. Nah, aku harap kalian menyelesaikan tugas Twain ini. Karena tugas Twain ini yang bakal kita pakai sampai akhir di kelas ini guys. Gitu. Kalau kalian hari ini nggak ngerjakan, ke depannya bakal lebih susah. Karena nanti pasti kita menerapkan diam di Twine gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita bisa mengerjakan soal yang kedua. Ini selesainya agak telat nggak apa-apa ya guys. Duh, kelas apa ini? Waduh, nge-lag. Nah, kita bisa masuk ke mengubah cari. Nah, kita masuk ke yang kedua deh. Kita kerjakan yang kedua dulu. Oh, di kedua cuma ini aja ya. Langsung aja yang point. Nah, coba kita bisa kerjakan bersama-sama dulu. Masuk ke yang point. Yang nomor 2 nanti kasih link yang sama aja. Sama yang pertama. Sama seperti kita melihat kamus ya, di dalam kamus itu ada Yang lampirkan teks dalam tanda kurung siku ganda. yang mana tuh? Yang paling bawah. Ganda. Oh, yang ini ya? Iya. Benar. Terus yang salah yang mana? Jadi untuk menampilkan value kita bisa mengambil key atau kata kuncinya. Penulisan yang salah. Kemudian kita lanjut. Ada banyak sekali. Nah, aku lihat di materi. Jadi aku nggak jelasin soalnya. Kalian masih ingat minggu lalu kita sudah belajar ya, metode-metode yang bisa dilakukan dengan dictionary. Ada apa aja? Ya ada di penjelasan. Hari tahu apa aja? Ada yang bisa jawab ini? Yang pasti jawabannya ini, karena ini satu kurung siku. Nah, yang lainnya, yang mana kira-kira? Itu lebih dari satu kok. Dari satu. Yang langsung ke bab berikutnya bukan? Apa yang lanjutan bermain? Nah, kenapa yang ini salah? Bentar. Nah, yang salah adalah awal-awal ini sama ini. Saya dicontoh aja yang ini. Terus masuk ke nomor 3 ya. Bagaimana cara menjalankan penguncian permainan di Twine? Nah, tadi aku udah buat masuk ke gamenya gimana tadi? Yang build play opsi play. Build terus pilih opsi play. Nah, silakan kalian mengerjakan nomor 4. Itu bisa screenshot nanti ya, screenshot untuk di kayak gini. Nah, sip. Oke, silakan dikerjakan guys.
Halo guys, gimana? Sampai mana progresnya? Ada kesulitan nggak? Masih di AI Kak. Masih di apa namanya? ChatGPT. Hmm. Yang lain gimana? Kalau masih lama, kita bisa stop dulu. Kita coba balik ke Zoom lagi buat mengakhiri karena udah setengah 9 ya. Oke, Nathan bisa berhenti dulu. Saya balik ke Zoom dulu. Nah, sip. Jadi coba aku simpulin dulu ya guys ya. Hari ini kita belajar buat menyusun alur cerita dari sinopsis yang udah dibikin sama kalian kemarin minggu lalu. Dan hari ini juga kalian udah coba nerapin cerita itu ke Twain ya. Walaupun masih progres ya, masih progres hari ini. Nah, yang aku harapkan itu tadi gamenya bisa, yang penting bikin Twain-nya dulu aja. Jangan sampai belum bikin sama sekali. Karena kita bakal ngelanjutin itu di minggu-minggu selanjutnya ya. Walaupun nggak di minggu depan, tapi di minggu-minggu depan selanjutnya bakal kita balik lagi ke Twain gitu. Nah, dari kalian ada pertanyaan nggak? Ada Ya, pertanyaan? saya mau nanya. Boleh, silahkan. Ini Twine ini kita buat seberapa panjang, Kak, Bebas, jalannya? bebas. Yang penting Bebas. space-nya itu jangan terlalu sedikit lah. Belasan belasan pesit lah minimal. Belasan pieces. Ya, minimal. Iya, nanti share nanti. Nge-share-nya nanti itu kalian screenshot aja terus ditaruh di situ. Oh, di screenshot aja. Di screenshot aja. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, eh oke kalau nggak ada ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar setelah kelas kalian bisa PC aku aja buat tanya-tanya, aku nanti usahakan jawab ya kalau misalnya kosong. Terus apa lagi ya? Di minggu depan, oh ya minggu depan kita bakal masuk materi baru ya, masuk ke modul baru yaitu kita bakal belajar HTML CSS. Nah, di sini ada yang udah tahu belum HTML CSS? Saya sudah tahu. Nathan udah tahu, Danis sudah tahu. Oh, Oke, nanti kita bakal belajar. Kalau yang udah tahu pasti nanti gampang, tapi nggak apa-apa nanti kita bakal pakai AI ya. Yang belum tahu. Sip. Terima kasih teman-teman. Semoga lancar nanti bikinnya. Terus jangan lupa nanti minggu depan bisa hadir lagi di jam yang sama di hari yang sama. See you guys.